Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Elian Delinda, NPM 1912 011 379, mahasiswi Alif Prodi Angkatan 2020, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah Politik Hukum Pidana yang berjudul Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Diah Gustiniati, SHM Hum. Kebijakan penanggulangan kejahatan. Apa sih kebijakan itu? Kebijakan secara harfiah berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Belanda, politik yang artinya politik. Yang kedua bahasa Inggris, yaitu policy yang artinya kebijaksanaan. Kebijakan dalam hal ini meliputi 3 poin, yaitu kebijakan politik kriminal, kedua kebijakan politik sosial, dan yang ketiga kebijakan politik integral atau sistematik. Dari ketiga poin tersebut dapat kita simpulkan bahwa kebijakan merupakan prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas, termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, dan menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum dengan suatu tujuan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian Sudarto menyatakan pendapat, yaitu upaya penanggulangan kejahatan disebut politik kriminal, yang artinya merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau tindak pidana. Setelah itu Sudarto juga mengkualifikasikan 3 arti kebijakan kriminal. Yang pertama, dalam arti sempit, kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kemudian dalam arti luas, kebijakan kriminal ini diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Yang ketiga, ini arti paling luas. Beliau ini mengambil pendapat dari Georgen Jepson. Nah, dalam arti paling luas ini, kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Selanjutnya, J. Peter Hofnagels itu juga mengutarakan pendapatnya mengenai penanggulangan kejahatan criminal policy. Itu meliputi yang pertama, memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan. Yang kedua, penerapan hukum pidana. Yang ketiga, pencegahan tanpa pidana. Nah, pencegahan tanpa pidana ini, dari ketiga poin itu, maka dapat kita lihat bahwa dalam penanggulangan kejahatan ini terdapat secara garis besar ya, terdapat 2 penanggulangan, 2 sarana. Yang pertama, sarana penal melalui hukum pidana. Yang kedua, sarana non-penal atau tidak melalui hukum pidana. Dari 3 poin tadi, untuk poin A dan C itu merupakan sarana non-penal karena tidak melalui hukum pidana. Kemudian untuk yang poin B, di situ sudah jelas penerapan hukum pidana, artinya melalui sarana penal. Selanjutnya, jadi pada hakikatnya politik kriminal ini merupakan bagian integral dari politik sosial atau social policy, yang juga dapat diartikan melalui sarana penal ataupun non-penal. Artinya, kebijakan tersebut harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial, yaitu social defense atau kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasarkan tujuan tersebut dapat diidentifikasikan hal-hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan social welfare dan social defense, yang artinya berorientasi dalam perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat ya. Jadi perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat ini saling berkesinambungan. Artinya apabila ingin masyarakatnya sejahtera, maka lindungi terlebih dahulu masyarakatnya, seperti itu. Kemudian poin kedua, pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral atau ada keseimbangan antara penal dan non-penal. Jadi walaupun kita boleh menerapkan kedua sarana tadi,
tetap harus memperhatikan keseimbangannya. Kira-kira mana yang paling efektif untuk diterapkan, seperti itu. Yang ketiga, pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal policy atau penal law information policy yang operasionalisasinya melalui 3 tahap, yaitu tahap formulasi atau tahap in abstracto dan tahap aplikasi atau tahap in concreto. Tahap aplikasi ini merupakan tahap penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum, mulai dari polisi sampai ke ranah persidangan. Kemudian tahap eksekusi, sesuai dengan namanya eksekusi. Artinya melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan tetap, melaksanakan ya putusan itu. Kemudian, dari penjelasan saya tadi, maka dalam penanggulangan kejahatan artinya kita melaksanakan politik kriminal, yang berarti mengadakan pemilihan dari sekian alternatif, mana yang paling efektif itulah yang dipilih. Tujuannya apa? Untuk menanggulangi kejahatan. Kemudian pendekatan integral, tadi kita membicarakan soal itu. Pendekatan integral ini artinya kita itu tidak harus selalu menggunakan sarana penal saja, tetapi juga bisa sarana non penal. Intinya dipilih mana yang paling efektif, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan kebijakan penal dalam penanggulangan kejahatan. Urgensi penanggulangan kejahatan melalui upaya penal. Menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana dan sanksinya juga pidana. Ini sebenarnya sudah merupakan cara yang cukup tua, bukan cukup lagi, sangat tua. Karena cara ini memang sudah ada selama peradaban manusia ini ada. Jadi sudah dari dulu. Oleh karena itu Gene Kassebaum ini menyebut bahwa sarana penal sebagai older philosophy of crime control. Pendapat lain juga menyatakan bahwa hukum pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita yang seharusnya tidak diterapkan atau dihindari. Tidak hanya di situ, M. Serf Bassioni juga menyatakan bahwa sejarah hukum pidana ini penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang ukurannya di zaman sekarang itu merupakan perlakuan yang kejam dan melampaui batas. Mungkin ini juga yang menjadi latar belakang pidana dikatakan sebagai nestapa atau penderitaan. Selanjutnya, hukum pidana dan sanksinya berupa pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan bukan hanya tidak mampu menanggulangi kejahatan secara tuntas, tetapi juga telah menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena. Dan ini tidak boleh diabaikan seharusnya. Namun walaupun begitu, sampai saat ini seluruh dunia masih memakai sarana penal atau hukum pidana sebagai jalur untuk menanggulangi kejahatan, walaupun tetap saja antara sarana penal dan non penal ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Untuk mewujudkan hukum pidana dan pemidanaan yang mampu menanggulangi kejahatan dan tidak menimbulkan dampak negatif yang sangat merugikan bagi yang terkena, maka penegakan hukum pidana, yang pertama, penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh lagi dilihat sebagai satu-satunya tumpuan atau harapan untuk menyelesaikan dan menanggulangi kejahatan secara tuntas. Yang kedua, penegakan hukum pidana dan pemidanaan tidak boleh dilihat sebagai masalah hukum yang semata-mata, tetapi juga merupakan masalah kebijakan, yaitu the problem of policy. Selanjutnya, keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan yaitu dengan melihat hakikat terjadinya kejahatan. Dan hakikat berfungsinya sanksi hukum pidana dilihat dari hakikat kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadi kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Karena perkembangan manusia yang terus berkembang, maka kejahatan pun tentunya semakin berkembang. Dan seringkali hukum positif sebagai alat kontrol sosial belum siap menjadi pencegah dan membatasi kejahatan tersebut. Sangat wajar apabila hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menanggulanginya. Sebab-sebab
Menurut Bardanawawi, sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan adalah: yang pertama, sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana. Yang kedua, hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari subsistem dari sarana kontrol manusia yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Yang ketiga, penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom. Oleh karena itu, hukum pidana hanyalah merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif. Kemudian yang keempat, sanksi hukum pidana merupakan remedium, mengandung sifat kontradiktif, paradoksal, dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif. Sebab yang selanjutnya, sistem pemidanaan ini bersifat fragmentair dan individual personal, tidak bersifat struktural dan tidak bersifat fungsional. Yang selanjutnya sebabnya yaitu karena keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif. Terakhir, sebabnya itu karena bekerjanya atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi, karena kejahatan juga kan semakin kompleks. Jadi memang seharusnya hukum itu tidak statis, tidak kaku, tetapi dinamis gitu, dan fleksibel agar tetap dapat efektif untuk menanggulangi kejahatan yang semakin kompleks. Bahasan selanjutnya yaitu kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan. Nah, kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana pidana saja. Hal ini mengingat bahasan yang tadi bahwa sarana pidana ini mempunyai keterbatasan atau keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan, yaitu salah satunya suatu jenis kejahatan baru yang hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana. Nah, apabila sudah dijadikan tindak pidana, sebagai konsekuensinya dianutlah asas legalitas formal seperti yang terumus dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berasal dari WVS. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan melalui sarana-sarana lain, salah satunya di luar hukum pidana yaitu non-penal policy. Kemudian, upaya penanggulangan secara non-penal ini lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau pidana. Misalkan, yang pertama, penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan, dan objek kriminalitas. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan. Yang ketiga, penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan membuat pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan. Nah, upaya penanggulangan melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sementara kalau upaya penanggulangan melalui jalur non-penal itu dia bersifatnya mengobati, yaitu represif. Itulah kenapa sarana penal ini dia sanksinya lebih berat, istilahnya seperti itu. Karena untuk mengobati. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Kemudian pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan. Usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan politik kriminal di samping menggunakan sarana penal juga dapat menggunakan sarana non-penal. Kebijakan-kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab struktural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosioekonomi. Untuk kebijakan pencegahan kejahatan, selain dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang tepat dan menunjang efektivitas bekerjanya hukum melalui kebijakan legislatif dan meningkatkan yang pertama kualitas substansi atau perundang-undangan, yang kedua kualitas hukum,
kualitas struktur hukum atau kelembagaan termasuk di dalamnya lembaga hukum, penegak hukum, dan infrastrukturnya. Yang ketiga, peningkatan kualitas budaya hukum yang menjadi seluruh masyarakat pendukung hukum menjadi sadar dan taat hukum. Nah, kualitas struktur hukum, kualitas substansi ini memang perlu diperbaiki. Harus fleksibel, menyesuaikan dengan jenis-jenis kejahatan yang berkembang pada saat ini. Nah, kemudian peningkatan kualitas budaya hukum ini juga perlu untuk ditingkatkan karena budaya hukum ini sangat sangat memengaruhi penegakan suatu peraturan hukum pidana. Nah, kualitas substansi perundang-undangan, kualitas struktur hukumnya kalau sudah ditingkatkan tapi budaya hukumnya masih rendah, masih belum baik, itu akan tetap sulit juga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekeliruan saya dalam menyampaikan materi. Karena pada hakikatnya di sini saya juga sedang proses dalam belajar. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.